calon pengajar praktik ya, calon pengajar praktik. Bapak Ibu sekalian, pendidikan guru penggerak, Bapak Ibu mungkin ini informasinya bukan yang pertama kali datang dari saya, Bapak Ibu mungkin juga sudah pernah mendapatkan sosialisasi dari dinas, dari kepala sekolah, atau dari sumber-sumber lain yang Bapak Ibu sudah dapatkan ya, bisa jadi juga dari teman sejawat Bapak Ibu yang sudah bergabung lebih dahulu di program guru penggerak ini gitu ya di angkatan sebelumnya. Nah, informasi ini Bapak Ibu saya kira sudah Bapak Ibu dapatkan gitu ya secara langsung maupun secara tidak langsung. Baik, program guru penggerak adalah sebuah program untuk menyiapkan pemimpin pendidikan di masa depan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kata kuncinya adalah pemimpin pendidikan. Jadi pemimpin pendidikan yang akan disiapkan di masa depan dengan program yang diluncurkan oleh pemerintah sejak 2019-2020 Bapak Ibu ya, program guru penggerak ini sudah ada mulai dari angkatan 1 ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu metode pembelajarannya? Program guru penggerak ini dilaksanakan dengan pendekatan andragogi dan blended learning selama 6 bulan. Kalau yang namanya blended learning berarti ada tatap muka secara luringnya, ada tatap muka secara virtualnya Bapak Ibu ya. Ada yang daring, ada yang luring gitu ya, ada yang tatap muka langsung, ada yang tatap muka virtual. Nah, kegiatan ini menggunakan metode daring ya di LMS dan kemudian lokakarya ini tatap muka langsung, juga pendampingan individu ini juga tatap muka langsung ya. Daring ini dilakukan bersama fasilitator dan instruktur, lokakarya dan pendampingan individu dilakukan bersama pengajar praktik. Proporsinya 70% belajar di tempat kerja atau di institusi Bapak Ibu calon guru penggeraknya, dengan nama lain berarti sekolahnya, Bapak Ibu 70% di sekolahnya, 20% bersama rekan sejawat, dan 10% bersama narasumber, fasilitator, dan pengajar praktik. Ini adalah peran atau tim pendukung ya, peran pendukung program ini. Selama program guru penggerak, artinya ketika Bapak Ibu melihat 70% porsinya belajar di tempat kerja, artinya Bapak Ibu guru masih tetap menjalankan tugas mengajarnya sebagai guru. Ya, jadi meskipun 6 bulan dilaksanakan, program ini sebagian besar waktunya gitu ya, aktivitasnya ini belajar di tempat kerja, belajar di institusinya masing-masing, di sekolahnya masing-masing. Jadi tidak mengganggu perannya sebagai guru yang harus mengampu kelas ya, mulai dari mungkin di sini ada guru TK, ya guru TK tetap mengampu, guru SD, SMP, SMA, SMK. Semuanya masih bisa dilakukan bersamaan dengan melakukan tugasnya sebagai guru. Oke, ini tadi sudah ya. Nah, Bapak Ibu, guru penggerak adalah sebagai pendorong transformasi pendidikan di Indonesia. Jika sekarang Bapak Ibu berperan sebagai guru dengan peran mendorong peningkatan prestasi akademik murid, mengajar dengan kreatif, mengembangkan diri secara aktif, maka dengan guru penggerak itu ada hal lain diantaranya mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Dalam hal ini kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila dari murid kita. Kemudian mengajar dengan kreatif ini Bapak Ibu menjadi pelatih. Bapak Ibu yang menjadi guru penggerak maupun pengajar praktik bisa menjadi pelatih, mentor gitu ya bagi guru lain untuk mendampingi, untuk melakukan pendampingan bagaimana pembelajaran yang berpusat kepada murid. Kemudian menjadi teladan dan agen transformasi bagi ekosistem pendidikan. Nah, ini penekanan-penekanan harapan peran guru penggerak ke depan. Seperti itu. Bapak Ibu, ada unsur lain, ada stakeholder yang dilibatkan dalam program guru penggerak. Ini secara tidak langsung Bapak Ibu akan berkaitan dengan peran kepala sekolah dan peran pengawas sekolah. Ya, pengawas sekolah adalah mitra calon guru penggerak dalam mengaktifasi program-program pengembangan guru di wilayahnya. Dan kepala sekolah adalah
sosok, adalah pemeran yang wajib memfasilitasi dan mendukung proses belajar calon guru penggeraknya ya yang ada di sekolahnya, bersama-sama juga mewujudkan terwujudnya merdeka belajar di sekolah. Jadi semuanya ini adalah satu kesatuan. Ketika calon guru penggerak mengikuti program ini, tentunya tidak berdiri sendiri, tidak bergerak sendiri, tentu perlu dukungan dari kepala sekolahnya dan perlu dukungan dari pengawas sekolahnya. Seperti itu. Pendidikan guru penggerak dilakukan dengan pendekatan andragogi dan berbasis pengalaman. Karena guru, ya, yang namanya guru, meskipun baru terjun menjadi guru, tentunya pengalaman pengalaman di kelasnya itu menjadi pembahasan yang dijadikan bahan diskusi ya dalam pembelajaran di guru penggerak ini, Bapak Ibu. Tidak banyak calon guru penggerak ini diberikan informasi begitu saja, tetapi bagaimana basis pengalaman ini menjadikan pembelajaran ataupun pendidikan guru penggerak menjadi lebih kaya, Bapak Ibu. Ya, pendekatan orang dewasa, pembelajaran orang dewasa dalam andragoginya juga berbasis pengalaman yang dilakukan di kelasnya. Nah, seperti itulah pendidikan di dalam guru penggerak. Jadi bukan serta-merta banyak diajari, Bapak Ibu, karena guru sendiri adalah orang yang sudah banyak dengan pengalamannya. Seperti itu. Diawali dengan rekrutmen calon guru penggerak, setelah itu bakal calon guru penggerak mengikuti pendidikan calon guru penggerak, dan setelah lulus maka harapannya nanti bisa mewujudkan generasi baru pendidikan ya, generasi baru pemimpinnya, pemimpin pendidikannya. Nah, ini Bapak Ibu nanti akan memiliki kesempatan untuk menjadi kepala sekolah. Tentunya yang sudah dibekali dengan program guru penggerak ini banyak hal yang berkaitan dengan tugas perannya sebagai kepala sekolah ke depan ya. Menjadi pemimpin pembelajaran, pemimpin di sekolahnya. Kedepannya Bapak Ibu bisa menjadikan bekal untuk menjadi pengawas sekolah. Guru penggerak bisa memiliki bekal untuk menjadi instruktur pelatihan guru, gitu ya. Banyak hal positif yang tentunya menjadi manfaat ya dari mengikuti program guru penggerak ini. Nah, profil lulusan pendidikan guru penggerak ini siap menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu mandiri, gitu ya, mengembangkan diri dan orang lain. Jadi mengembangkan dirinya sendiri terlebih dahulu, kemudian orang lain, ya. Yang kedua, mengelola pembelajaran, bagaimana interaksi dan bagaimana proses merancang, menerapkan dan mengevaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru penggerak itu. Yang ketiga, berkolaborasi mengembangkan sekolah, bergotong royong dengan semua potensi atau aset atau sumber daya yang ada di sekolah, orang tua, rekan sejawat, komunitas, dan ini dikolaborasikan untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi visi dan program sekolah. Bapak Ibu, ini kemampuan yang dibekalkan kepada guru penggerak ya sebagai pemimpin pembelajaran. Yang keempat, mengembangkan ekosistem pembelajaran secara holistik ya, bagaimana mengembangkan rasa karsa, rasa pikir ya bersama dengan rekan sejawat dan komunitas lainnya secara sukarela dan kolegial ya Bapak Ibu bersama-sama. Nah, ini Bapak Ibu profil lulusan dari guru penggerak ini seperti ini. Dimulai dari diri sampai ke pengembangan sekolah gitu ya. Nah, ini strateginya Bapak Ibu dalam strategi utama pendidikan guru penggerak, yaitu dimulai dari sistem seleksinya, kemudian kurikulumnya, ada monitoring evaluasi, kemudian ada tim pendukung yang mendukung program ini, dan juga desain pembelajaran reflektif yang selalu ya dilakukan oleh guru penggerak. Seperti itu. Baik, nah ini Bapak Ibu kerangka 6 bulan yang disebutkan di sebelumnya.
Tujuan utama dari pembelajaran atau pendidikan guru penggerak ini adalah tentunya bisa mencapai muaranya, yaitu murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Fokus utamanya adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, untuk menjadi pemimpin pembelajaran ini, CGP dibekali dengan 10 modul yang terbungkus dalam 3 paket modul dan kegiatan refleksi dan dampak berkelanjutan di sini. Ada 3 modul di dalam paket modul 1 tentang paradigma dan visi guru penggerak. Ada 4 modul di sini, ada 3 modul di sini, ada 3 modul di sini. Jadi totalnya 10 modul calon guru penggerak ya. Paket modul 2 berkaitan dengan praktik pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya tentang pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional gitu ya, dan coaching ya, praktik coaching. Di paket modul 3 berbicara tentang pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah gitu ya. Jadi ini dikelompokkan ke dalam modul dengan ciri khas atau ruh yang ada di dalamnya. Yang pertama tentang visi dan paradigma pendidikan Bapak Ibu yang mendasari bagaimana kemudian guru bisa mempraktikkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Di akhir paket 3 Bapak Ibu calon guru penggerak diharapkan bisa mengembangkan sebuah program di sekolahnya. Jadi ini lebih luas lagi jangkauannya, mulai dari diri, kemudian pembelajaran di kelas, dan kemudian dikembangkan ke program sekolah gitu ya. Nah, ini refleksi dan dampak berkelanjutan ini dilakukan dalam fasilitasi pendampingan individu dan lokakarya Bapak Ibu. Di situ banyak kegiatan atau aktivitas dilakukan oleh pengajar praktik dan pengajar praktik ya bersama CGP dalam rangka refleksi dan dampak berkelanjutan ini. Di dalam proses pembelajaran ataupun pendidikan guru penggerak ini ada asesmen atau penilaian yang dilakukan gitu ya. Dimulai dari tugas-tugas secara individual atau pribadi dan kelompok, aksi nyata ya, implementasi dari modul Bapak Ibu, refleksi dan umpan balik. Nah, ini yang dilakukan ketika mereka berada di sekolahnya gitu ya, dan dilakukan pendampingan oleh pengajar praktik seperti itu. Nah, ini kerangka desain pendidikan guru penggerak yang dilakukan selama 6 bulan. Bapak Ibu sekalian, untuk angkatan 5, 6 dan seterusnya, ini kita mulai redesign dari program angkatan 1 sampai 4 gitu ya. Di sini sudah menggunakan pola yang 6 bulan. Sementara yang sebelumnya itu adalah 9 bulan. Jadi sudah ada redesign ya Bapak Ibu dari angkatan sebelumnya gitu. Di angkatan 8 ini pun masih menggunakan 6 bulan ini gitu ya, seperti itu. Nah, paket modul yang tadi kita bicarakan itu adalah 10 Bapak Ibu, mulai dari modul 1.1 sampai 3.3 ya. Di paket modul 1.1 ini ada refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kemudian di 1.2 nilai-nilai dan peran guru penggerak. 1.3 visi guru penggerak. 1.4 itu budaya positif. Nah, ini satu rangkaian modul yang berkaitan dengan ini paradigma pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara dan visi guru penggeraknya Bapak Ibu. Paket modul 2 tentang praktik pembelajaran yang berpihak kepada murid gitu ya Bapak Ibu. 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. 2.3 yaitu berbicara tentang coaching untuk supervisi akademik gitu ya. Paket modul 3 tentang pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Nah, ini kita melihat bahwa di paket 3 ini lebih pengembangannya ke sekolah. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, ini di modul 3.1. 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Di sini para CGP diajak untuk mengidentifikasi dan mengembangkan seluruh potensi yang ada di sekolah. Kembali melirik apa yang ada di sekolah yang
dapat dijadikan sebagai potensi atau aset besar gitu ya, sumber daya yang ada di sekolah dalam rangka pengembangan sekolah ini. Modul 3.3 itu pengelolaan program yang berdampak pada murid, dan akhirnya ini muara modul paket 3 ini ada kaitannya dengan paket modul 1, 2 gitu ya Bapak Ibu, kemudian dikemas dalam sebuah program yang dilaksanakan di sekolah yang berdampak kepada murid. Harapannya seperti itu. Nah, apa yang akan didapatkan Bapak Ibu? Tentunya Bapak Ibu bertanya-tanya, ini apa sih yang didapatkan dengan ikut guru penggerak ini? Nah, Bapak Ibu barangkali kalau ingin otentiknya, kalau ingin mengetahui dampaknya ataupun manfaatnya langsung, mungkin Bapak Ibu bisa bertanya kepada alumni-alumni ya. Alumni guru penggerak, barangkali ya, alumni calon guru penggerak yang sekarang jadi guru penggerak, alumni mungkin PP yang sekarang bisa jadi fasilitator gitu Bapak Ibu ya. Apa yang mereka dapatkan dari ikut di program ini gitu ya. Bagi guru penggerak gitu ya Bapak Ibu, ini akan diproyeksikan menjadi pemimpin di masa depan seperti kepala sekolah, pengawas sekolah gitu ya, dan instruktur atau pelatih gitu ya Bapak Ibu. Seperti itu. Dan Bapak Ibu ini pun sudah diresmikan dengan permennya gitu kan, bahwa salah satu syarat menjadi kepala sekolah itu mesti memiliki sertifikat guru penggerak gitu ya. Nah, Bapak Ibu mendapatkan sertifikat yang berdurasi memiliki jumlah jam pelajarannya 306. Tentu ini sangat bermanfaat untuk kepangkatan Bapak Ibu ya, terutama bagi PNS Bapak Ibu ya, atau ASN. Akan dilibatkan menjadi narasumber nih, baik di komite pembelajaran sekolah maupun narasumber-narasumber yang ada di komunitas Bapak Ibu ya, seperti itu. Bisa jadi Bapak Ibu menjadi orang yang akan banyak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan bersama komunitas gitu ya, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu memiliki pengalaman belajar bersama dengan guru lain, pengalaman mendapatkan bimbingan dari pengajar praktik gitu ya. Dan tentunya Bapak Ibu mendapatkan komunitas belajar baru karena ini basisnya kabupaten kota, Bapak Ibu di satu kabupaten kota, CGP atau calon guru penggerak ini akan berkumpul bersama-sama dan bisa membentuk satu komunitas belajar baru ya, bersama-sama di sana. Tentunya dari hal ini banyak hal yang bisa dikembangkan, banyak hal yang bisa kemudian dijadikan program kedepannya setelah lulus menjadi guru penggerak. Nah, pengajar praktik Bapak Ibu, apa sih Bapak Ibu bisa dapatkan dengan menjadi pengajar praktik? Pengajar praktik ini dibekali banyak hal terkait kompetensi menjadi seorang fasilitator, menjadi seorang coach Bapak Ibu ya, menjadi seorang pelatih, sehingga sangat-sangat memungkinkan Bapak Ibu pengajar praktik ini bisa melatih guru-guru lain gitu ya. Akan dilibatkan dari misalkan di event-event tertentu yang memang Bapak Ibu bisa gitu ya diundang, bisa dimanfaatkan untuk gitu ya ini mengisi ataupun memberikan sharing kepada guru-guru lain mulai dari level kecamatan, kabupaten, provinsi, bisa jadi nasional Bapak Ibu ya, seperti itu. Mendapatkan pengalaman melatih guru tentunya ya dari berbagai wilayah ini ya bisa dalam satu kabupaten kota, dalam satu provinsi Bapak Ibu karena Bapak Ibu nanti ada kesempatan Bapak Ibu ya untuk menjadi fasilitator, maka ini fasilitator guru penggerak ini bisa lintas wilayah, lintas kabupaten kota, lintas provinsi, bahkan lintas pulau Bapak Ibu ya. Nah, menjadi fasilitator guru penggerak ini jenjang berikutnya atau tahapan berikutnya yang bisa diikuti oleh pengajar praktik. Setelah jadi fasilitator nanti Bapak Ibu bisa lanjut ikut seleksi ke instruktur. Nah, ini pengajar praktik seperti itu Bapak Ibu ya. Ada kesempatan dibuka sangat lebar untuk menjadi fasilitator, menjadi berikutnya menjadi instruktur gitu ya, seperti itu. Nah, guru penggerak pun sama Bapak Ibu. Ketika nanti jadi guru penggerak setelah lulus itu ada kesempatan menjadi pengajar praktik.
Jadi kalau Bapak Ibu sekarang tidak mendaftar sebagai pengajar praktik, Bapak Ibu nanti ikut guru penggerak dulu, kemudian Bapak Ibu pun nanti bisa ikut menjadi pengajar praktik. Karena setelah itu Bapak Ibu ada seleksi yang dibuka untuk Bapak dan Ibu guru penggerak gitu ya, yang akan atau berminat menjadi pengajar praktik. Dan seterusnya Bapak Ibu. Jadi ini berjenjang gitu ke atasnya seperti itu. Gitu ya. Ini kalau bicara manfaat ya tentunya banyak Bapak Ibu ya, dan Bapak Ibu bisa tanyakan ini kepada teman-teman alumni yang sudah mengalaminya gitu ya. Bapak Ibu di Permendikbudristek nomor 40, nah ini tertuang dengan jelas ya bahwa guru yang diberikan penugasan sebagai kepala sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, diantaranya adalah memiliki sertifikat guru penggerak. Ini yang tadi disebutkan. Sehingga memang Bapak Ibu ini menjadi sesuatu yang menarik untuk Bapak Ibu ikuti. Salah satunya jika Bapak Ibu berminat ke depannya jadi kepala sekolah atau Bapak Ibu perlu legalitas kepala sekolah ini. Nah, ini sertifikat guru penggerak ini memang sudah diisyaratkan di dalam undang-undangnya gitu ya, dari Permennya. Nah, Bapak Ibu selain menjadi kepala sekolah, Bapak Ibu juga bisa memenuhi gitu ya syarat yang lain ketika Bapak Ibu ingin menjadi pengawas sekolah atau penugasan lain di bidang pendidikan. Ini di pasal 13 Bapak Ibu sudah disebutkan. Bapak Ibu ini untuk ke daerah yang jadi sasaran angkatan 8, 9, 10 ini banyak Bapak Ibu ya, banyak. Semua provinsi, semua kota, semua provinsi kelihatannya ada perwakilan kota yang jadi sasaran di angkatan 8, 9, 10 ya. Dari Sumatera sampai ke Papua ya Bapak Ibu, seperti itu. Ini adalah perjalanan menjadi guru penggerak Bapak Ibu ya. Dimulai dari sini. Seleksi tahap 1 tentang CV dan esai. CV dan esai ini mungkin Bapak Ibu sekarang sedang dalam proses di sini ya. Bagi yang belum masuk daftar mungkin belum masuk ke sini, tetapi Bapak Ibu yang sedang berproses mengisi esai ini sudah masuk di sini. Gitu ya, ada Bapak Ibu yang belum, ini masih bisa segera ada waktu untuk ikut seleksi tahap 1. CV dan esai. Setelah itu Bapak Ibu lulus dari seleksi tahap 1 ya. Bapak Ibu akan masuk ke seleksi tahap 2 yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Simulasi mengajar dan wawancara ini adalah seleksi yang terakhir. Setelah itu Bapak Ibu akan mengikuti, ini guru penggerak dari calon guru penggerak Bapak Ibu. Jadi mengikuti programnya Bapak Ibu. Setelah diumumkan ada kelulusan Bapak Ibu dari seleksi tahap 1 dan 2, maka Bapak Ibu akan melakukan lokakarya orientasi. Nah, ini yang tadi kita sebut sebagai lokakarya. Pertama kali akan masuk lokakarya orientasi. Lokakarya yang pertama sekali gitu ya, bukan yang pertama. Yang pertama sih ini ya, yang lokakarya ke-1. Ini lokakarya orientasi itu lokakarya yang dilakukan sebelum lokakarya 1. Ya, namanya lokakarya orientasi. Pertama sekali. Ini bertemunya antara PP pengajar praktik gitu ya, pengajar praktik dengan calon guru penggerak. Ya, pengajar praktik dengan calon guru penggerak dan kepala sekolah calon guru penggerak juga pengawas sekolah guru penggeraknya. Di sini dikumpulkan. Setelah itu dilakukan atau Bapak Ibu calon guru penggerak akan mengikuti pembelajaran di LMS modul 1.1, 1.2. Jeda atau waktu antara dari lokakarya orientasi ke lokakarya ke-1 ini kurang lebih 1 bulan Bapak Ibu. Jadi tidak sebentar ya. Modul 1.1 ini saja biasanya dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 mingguan Bapak Ibu, kurang lebih 2 minggu. Jadi 2 modul ini 4 minggu. 1 minggu sebelum lokakarya ke-1 Bapak Ibu, calon guru penggerak akan dikunjungi oleh pengajar praktik di sekolahnya. Itu namanya pendampingan individu. Gitu ya. Jadi 3 minggu kurang lebih setelah lokakarya orientasi, Bapak Ibu pengajar praktik akan berkunjung ke sekolah Bapak dan Ibu melakukan pendampingan individu. Seminggu kemudian dilakukan lokakarya ke-1 bersama-sama dengan calon guru penggerak yang lainnya. Ya, seperti itu. Kemudian masuk bulan kedua. Maka bulan kedua ini Bapak Ibu akan mulai masuk ke modul 1.3, 1.4. Kemudian dilakukan kembali pendampingan individu dan seminggu berikutnya melakukan lokakarya dan seterusnya Bapak Ibu sampai 6 bulan ya.
Di bulan ke-6 Bapak Ibu akan melakukan lokakarya ke-6 dan ke-7. Terakhir di lokakarya ke-7. Lokakarya ke-7 ini adalah lokakarya panen hasil belajar. Jadi apa yang Bapak Ibu sudah lakukan bersama gitu ya, CGP. CGP ini akan menunjukkan best practice-nya atau hasil aksi nyatanya, hasil implementasinya. Nah, ini dipamerkan dalam lokakarya ke-7 gitu ya. Nah, sampai tahun angkatan ke-4 Bapak Ibu ini sudah 4 kali kita melaksanakan lokakarya angkatan 4 belum ya, angkatan 4 belum lokakarya ke-7. Baru 3 kali melakukan lokakarya ke-7 ini Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kita mulai masuk atau fokus ke dalam ini Bapak Ibu ya, seleksi. Nanti ini akan lebih jelas disampaikan oleh Bu Gena sebetulnya. Tapi Bapak Ibu mungkin saya bisa memberikan sedikit informasi. Bapak Ibu yang sedang dalam proses mengisi esai dan wawancara dan esai ya terutama ya, karena setelah ini baru Bapak Ibu wawancara. Mengisi esai Bapak Ibu, tolong ini bahasanya serius ya, bahasanya serius. Tidak ada bahasa bercanda ya, serius, profesional sesuai dengan tugas Bapak Ibu sebagai guru ya. Mengisi esai Bapak Ibu, buatlah atau isikan esai itu dengan hal-hal yang berkaitan langsung dengan diri Bapak dan Ibu ya, tidak bercerita tentang pengalaman orang lain. Bapak Ibu bercerita tentang sesuatu yang pernah Bapak Ibu alami, pernah Bapak Ibu jadikan itu sebagai pengalaman yang terbaik atau pengalaman baik. Ya. Itu autentik Bapak Ibu. Itu sifatnya berarti autentik. Ya. Bapak Ibu sesuai dengan Pak, bisa di-mute dulu sebentar. Kemudian Bapak Ibu, personal ya. Ini sifatnya personal karena Bapak Ibu yang akan menceritakan pengalamannya sendiri, tidak orang lain ya. Bukan salin tempel, tolong. Bukan salin tempel. Ini yang biasanya Bapak Ibu kandidat berguguran karena salin tempel. Asesor akan melihat itu karena itu sama dengan yang lain atau mengutip dari pengalaman orang lain, mengutip dari internet, mengutip dari tulisan orang lain, ya. Nah, ini harapannya Bapak Ibu tidak, ya, hindari plagiarisme. Plagiat. Ya, ini akan terdeteksi langsung oleh asesor sehingga bagaimanapun bagus Bapak Ibu mengisi esainya, seandainya ini terdeteksi sama ya atau salin tempel atau meniru orang lain, ini tidak akan masuk Bapak Ibu. Biasanya akan gugur sendiri di awal ketika melihat ini, oh ini bukan pengalaman sendiri sih kandidat gitu ya Bapak Ibu semua yang sedang mendaftar, tapi ini pengalaman orang lain karena nah Bapak Ibu asesor ini melihat ada di internet gitu ya, sama dengan temannya gitu. Bapak Ibu yang di satu sekolah mendaftar beberapa orang, Bapak Ibu silakan diskusi boleh, diskusi untuk mengisi ini boleh, gimana caranya, kemudian bagaimana cara menulisnya, bagaimana cara mengunggahnya, silakan diskusi. Terkait kontennya, apa yang dituliskannya, Bapak Ibu kembali kepada pengalaman personal Bapak Ibu, ya. Nah itu. Jangan sampai satu sekolah Bapak Ibu ini isinya sama semua. Itu kan karena kita setelah didiskusikan, oh ternyata ini pengalamannya sama. Tetapi itu membuat misalkan isinya menjadi kata-katanya gitu ya, itu sama gitu, persis sama misalkan begitu. Nah ini akan terdeteksi, asesor akan tahu karena asesor akan membaca semua esai ya. Kelihatan ini mana yang sama, sudah dibaca, ingat oh ini ada yang sudah pernah saya baca gitu kan seperti itu. Nah ini hindari Bapak Ibu, meskipun satu sekolah Bapak Ibu bersama-sama dengan teman, ini Bapak Ibu untuk urusan ini masing-masing isinya. Pengalamannya kan karena masing-masing ya Bapak Ibu ya, punya kelasnya juga masing-masing, pengalaman ini juga masing-masing. Bapak Ibu pernah terlibat di komunitas, di MGMP, di KKG,
ceritakan gitu ya. Dan ini pengalaman sendiri, bukan pengalaman teman satu sekolah, bukan pengalaman orang lain. Gitu. Nah itu Bapak Ibu biasanya yang membuat pertama kali asesor ini langsung gitu ya memutuskan ini nilainya jatuh dan akhirnya tereliminasi gitu Bapak Ibu, tidak masuk, tidak lolos. Konsisten Bapak Ibu. Nah nanti ketika wawancara Bapak Ibu ini akan di apa namanya ya, akan dicek, akan diselaraskan apa yang Bapak Ibu tuliskan, biasanya nanti ini ditanyakan pada saat wawancara. Pada saat wawancara ini Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menuliskan esainya betul gitu ya, pengalaman sendiri, Bapak Ibu akan dengan mudah menyampaikan itu di wawancara. Tapi ketika misalkan Bapak Ibu itu bercerita tentang orang lain, tentunya Bapak Ibu tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut gitu ya, dan asesor akan menggali terus gitu ya, apakah ini betul-betul dialami oleh kandidat atau oleh orang lain, sehingga di situ Bapak Ibu perlu konsistensi. Ketika sudah ada konsistensi antara wawancara dan esai Bapak Ibu, maka Bapak Ibu ini mudah-mudahan bisa terlihat bahwa Bapak Ibu betul-betul melakukannya atau mengalaminya gitu ya. Pada saat wawancara Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ada bukti fisik, Bapak Ibu silakan tunjukkan bukti fisik itu, bisa misal videonya atau gambarnya atau fotonya Bapak Ibu ya, ketika akan memperdalam apa yang Bapak Ibu sudah tuliskan gitu ya, buktinya mana, nah Bapak Ibu silakan ditunjukkan ketika wawancara. Oke, ini beberapa hal yang apa ya, seringkali menjadi faktor ya yang Bapak Ibu dapatkan tidak lolos gitu ya, tidak lolos atau tidak diterima esai dan hasil wawancaranya. Bapak Ibu, ini beberapa yang perlu diperhatikan juga ketika mengisi esai dan wawancara tersebut. Yakinkan bahwa Bapak Ibu itu adalah seseorang yang layak mengikuti kegiatan atau program ini. Punya semangat tinggi gitu kan, punya keinginan, punya harapan, punya niat yang baik gitu ya. Tunjukkan Bapak Ibu layak. Mengingat aktivitas yang pernah dilakukan sebagai guru terhadap siswa, teman guru lainnya, serta aktivitas lainnya di komunitas. Nah ini biasanya Bapak Ibu kan di esai itu ditanyakan pengalaman kita berkaitan dengan pembelajaran di siswa gitu ya, teman guru lainnya, bagaimana berinteraksi dan sebagainya, bagaimana melakukan aktivitas ataupun berhubungan dengan orang lain di dalam suatu komunitas, seperti itu ya. Bapak Ibu tuliskan itu, kemudian ingat-ingat, kemudian tuliskan dan tuliskan secara sistematis, baik dengan bahasa yang baik dan sopan tentunya ya Bapak Ibu, sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Nah, ketika Bapak Ibu mengisi esai, deskripsikan secara sistematis nama programnya atau nama aktivitasnya, tujuannya apa, bagaimana keterlibatan kita di dalam program tersebut, dan bagaimana hasil dari program tersebut, gitu ya, seperti itu. Nah, ini sistematis, Bapak Ibu, sistematis dan konsisten. Nanti Bapak Ibu bercerita tentang ini di dalam wawancara, pada saat esai Bapak Ibu pun mengisi hal yang sama, gitu ya. Ketika Bapak Ibu lolos ya, setelah lolos dari esai, Bapak Ibu akan diminta untuk mensimulasikan ya satu pembelajaran ya. Lamanya kurang lebih 10 menit Bapak Ibu ya. Nah, siapkan segala sesuatunya dengan baik. Di antaranya adalah ruangan yang baik, yang kondusif, yang tidak berisik, cahayanya bagus, akses internetnya dan listriknya baik. Kalau Bapak Ibu sudah paham dengan kondisi ini, Bapak Ibu pilih tempat yang representatif. Jangan sampai kita sudah tahu bahwa ada risiko misalkan wifi-nya misalkan putus nyambung, Bapak Ibu ya jangan sampai seperti itu. Pilih tempat yang kondisi internetnya baik gitu ya. Kalau menggunakan apa namanya kuota, nah Bapak Ibu siapkan kuotanya, gitu kan, kuotanya dengan baik. Ini cukup untuk sekian menit kita atau sekian jam kita wawancara ataupun simulasi Bapak Ibu. Nah itu siapkan dengan baik gitu ya. Siapkan secukupnya ini yang diperlukan gitu ya.
Jangan sampai ketika Bapak Ibu diuji atau sedang simulasi mengajar terputus ya Bapak Ibu. Nah ini sudah akan menghentikan gitu ya. Asesor akan berhak menghentikan seleksi ini gitu ya. Jika dilakukan di lokasi yang tidak cocok. Seperti di tempat umum yang tidak representatif, berisik dan sebagainya. Atau di angkutan umum Bapak Ibu. Nah ini sama sekali kita tidak mau seperti itu Bapak Ibu ya. Pilih tempat yang baik, intinya begitu. Pilih atau siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk simulasi mengajar dengan baik, dengan siap Bapak Ibu, tidak tergesa-gesa sehingga kita bisa menyiapkan itu dengan sangat siap. Ya. Rencana pembelajarannya Bapak Ibu disiapkan karena Bapak Ibu kan nanti diminta untuk membuat rencana pembelajaran. Alat atau media lainnya, kalau perlu papan tulis, Bapak Ibu siapkan papan tulisnya. Kalau tidak ada papan tulis, menggunakan kertas plano ditempel, misalkan seperti itu. Ya, apapun yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk mempermudah simulasi ini sesuai dengan rencana pembelajaran yang Bapak Ibu rencanakan, gitu ya. Nah, itu sudah disiapkan. Ini tadi jaringan internet, komputer, Bapak Ibu jangan lupa komputernya disiapkan, ya, komputer yang bisa melakukan meeting ya, tidak bermasalah kameranya, videonya, speakernya gitu ya, mikrofonnya. Nah itu Bapak Ibu tolong. Itu secara teknis sebetulnya. Nah, tetapi ini mengganggu dan bisa menjadi faktor yang menyebabkan Bapak Ibu tidak lolos ya dari seleksi ini kalau kita tidak menyiapkannya dengan baik. Kemudian Bapak Ibu, nah ini meletakkan komputer, laptop atau perangkat elektronik yang mampu menampilkan gambar kandidat secara penuh. Jadi Bapak Ibu jangan kelihatan kepalanya saja gitu kan ketika simulasi, tapi penuh karena akan mengajar tentunya ada Bapak Ibu seluruh badan harus terlihat gitu ya Bapak Ibu. Suara bisa terdengar dengan baik gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu perlu juga Bapak Ibu melakukan sebelumnya latihan ya, latihan menggunakan Google Meet nih. Karena nanti akan menggunakan link Google Meet, Bapak Ibu seperti ini, maka Bapak Ibu berlatih dulu nih menggunakan Google Meet ini, bagaimana menampilkan, bagaimana mengatur kameranya seperti apa gitu kan Bapak Ibu, suaranya, membuka suaranya seperti itu. Nah itu perlu Bapak Ibu untuk persiapan ini. RPP yang diminta biasanya Bapak Ibu formatnya sebetulnya ini ya, sederhana gitu. Di sini ada identitas ya, satuan pendidikan, kelas, semester, tema, subtema atau topik gitu ya. Pembelajaran keberapanya, alokasi waktu berapa jam. Di sini ada langkah-langkahnya mulai dari tujuan pembelajaran, kegiatan dan penilaian. Ini minimal 3 komponen ini sudah ada di RPP-nya. Nah, RPP ini Bapak Ibu bagaimana kita memilihnya Bapak Ibu? Tentunya Bapak Ibu nanti sudah menyiapkan rencana pembelajaran ya Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa lakukan itu, yang Bapak Ibu paham gitu ya. Nah rencanakan pembelajaran sesuai waktu Bapak Ibu. Topiknya upayakan kecil dan mudah gitu ya. Bapak Ibu paham, jangan mensimulasikan materi yang Bapak Ibu tidak paham. Ya, jangan mensimulasikan materi yang tidak paham atau tidak dikuasai. Pilih materi yang interaktif. Nah, artinya begini Bapak Ibu, mana di antara KD atau mana di antara CP gitu ya, kalau CP ini ya. Yang Bapak Ibu lihat materi tersebut bisa melibatkan siswa lebih aktif dalam pembelajarannya. Ya, pilih materi yang seperti itu. Kemudian membagi pendahuluan 2 menit, waktu pembelajaran inti 6 menit dan penutup 2 menit. Integrasikan standar proses. Nah, ini Bapak Ibu yang ini adalah hal yang penting Bapak Ibu ketika dalam pembelajaran kita menunjukkan proses pembelajaran tersebut banyak melibatkan siswa. Ya, berorientasi kepada siswa, artinya siswa aktif learning gitu ya. Atau siswa yang banyak melakukan aktivitasnya dibandingkan gurunya, student center namanya kalau dulu ya, atau sekarang juga masih ada student center berbasis aktivitas, pembelajaran konstruktif gitu ya.
Nah, intinya semua adalah berbasis siswa yang aktif. Jangan banyak Bapak Ibu yang ceramah, ya. Dalam waktu yang 10 menit itu, tunjukkan bahwa pembelajaran ini melibatkan siswa, ya, melibatkan siswa dalam aktivitas pembelajarannya, ya, bukan pembelajaran yang ceramah. Nah, ini Bapak Ibu. Ini dibuat di dalam rencana pembelajarannya. Maka pilih materi yang betul-betul Bapak Ibu kuasai dan bisa dilakukan seinteraktif mungkin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menggunakan pendekatan misalkan kooperatif, nah itu kan Bapak Ibu berarti siswanya yang banyak aktif kan di sana berkolaborasi dalam kelompok, dalam diskusi misalkan. Kalau Bapak Ibu menggunakan pembelajaran berbasis aktivitas praktikum atau praktik atau inquiry gitu ya, atau STEM atau discovery learning. Nah, Bapak Ibu itu semua berbasis aktivitas. Tapi tunjukkanlah di dalam proses simulasi ini Bapak Ibu melakukan pelibatan siswa tersebut. Sampaikan gitu ya, instruksikan, perlihatkan gitu. Kalau perlu Bapak Ibu ya memang Bapak Ibu harus menunjukkan di sana melibatkan itu dengan membuat pertanyaan kepada siswa gitu kan. Memberikan pertanyaan stimulasinya, kemudian siswanya diminta melakukan aktivitasnya, kemudian siswa diminta untuk menganalisisnya, siswa diminta untuk membuat kesimpulannya gitu ya, bukan dari guru yang membuat kesimpulan Bapak Ibu, tapi siswanya membuat kesimpulan. Seperti itu contohnya, berbasis aktivitas siswa. Ya, kegiatan inti menunjukkan keterlibatan siswa. Kemudian, ya ini salah satu diantaranya ketika di akhir Bapak Ibu tunjukkan bahwa kesimpulan atau menyimpulkan pembelajaran itu datangnya dari siswa. Itu ya, Bapak Ibu memberikan konfirmasi. Nah, Bapak Ibu, ini tadi hal-halnya sebenarnya sudah disampaikan ya, menyiapkan alat tulis, menyiapkan lembar kerja. Kalau Bapak Ibu misalkan ada lembar kerja yang diberikan kepada siswa, gitu ya. Nah, ini ada sebuah penutup dari saya, Bapak Ibu. Dari penjelasan ini, mudah-mudahan Bapak Ibu membantu Bapak Ibu untuk lebih bersemangat, ya, lebih baik menyiapkan seleksinya atau esainya maupun nanti untuk seleksi berikutnya di tahap 2 yaitu mengajar dan wawancaranya gitu ya Bapak Ibu. Makan ikan dan sayur rebung. Makannya menggunakan piring perak. Semua guru marilah bergabung. Semangat menjadi guru penggerak. Oh, ya Bapak Ibu semoga semangat Bapak Ibu mengikuti Amin. Ini dan dimudahkan segala prosesnya ya Bapak Ibu tercapai cita-citanya bergabung di guru penggerak sebagai calon guru penggerak maupun sebagai praktik ya. Nah Bapak Ibu terima kasih atas segala perhatian upaya semoga Bapak Ibu dimudahkan semuanya gitu ya. Kita hanya bisa mengoptimalkan upaya kita, selebihnya kita bertawakal ya Bapak Ibu ya, bertawakal ya hasilnya seperti apa nanti gitu ya Bapak Ibu, yang terbaik tentunya itu yang kita akan dapatkan insya Allah gitu ya. Ya sekarang Bapak Ibu waktunya masih untuk memaksimalkan upaya kita untuk masuk seleksi atau tahap 1 dari calon guru penggerak dan pengajar praktik ini gitu ya Bapak Ibu ya, yaitu mengisi esai dan CV ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semua. Nanti mungkin diskusi di belakang saja. Setelah ini Bu Giana akan menambahkan ya, menguatkan atau menjelaskan tentang teknis yang lebih rinci lagi tentang pendaftaran maupun seleksinya. Gitu ya. Mungkin Bu Giana gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak Ibu, mungkin pertanyaannya apabila khawatir Bapak Ibu lupa bisa ketik dulu di kolom chat ya Bapak Ibu. Nah sekarang saya akan menjelaskan
teknisnya ya pendaftarannya. Mungkin di sini Bapak Ibu kan sudah membuka SIM PKB, akun SIM PKB-nya ya Bapak Ibu, dan sudah mencoba membuka ya Bu, Bapak Ibu. Nah, saya coba share screen dulu sebentar. Iya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, saya akan menjelaskan pendaftaran PGP angkatan 8, 9, dan 10. Nah, Bapak Ibu, dalam ketika akan mendaftar diperlukan yaitu akun SIM PKB. Nah, di situ kan ada database-nya ya Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu yang data di Dapodiknya masih ada yang keliru atau ada yang harus diupdate, Bapak Ibu bisa menghubungi operator sekolah. Nah, apabila masih belum diupdate juga, Bapak Ibu bisa hubungi operator dinas pendidikan. Jika ada masalah, misalnya lama mengajar, nah Bapak Ibu mungkin yang harusnya 5 tahun tapi belum diupdate, jadi masih misalnya 3 tahun. Nah, Bapak Ibu bisa langsung hubungi operator dinas atau sebelumnya operator sekolah dulu, begitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk calon pengajar praktik angkatan 8, 9, 10 bisa terdiri yang boleh mendaftar itu dari guru, kepala sekolah, praktisi pendidikan, dan CGP yang telah lulus di angkatan 1, 2, dan 3. Nah, yang tidak boleh mendaftar sebagai calon pengajar praktik siapa saja? Nah, yaitu asesor program guru penggerak, program sekolah penggerak, dan PPG. Lalu KS, Kepala Sekolah Pelaksana Program Sekolah Penggerak, KS Cadangan PSP, lalu CGP yang sudah lulus, namun mengikuti seleksi PP pada angkatan 5 dan 6. Lalu fasilitator sekolah penggerak, PP PGP yang aktif, fasilitator PGP yang aktif, WI, WP, dan pengawas sekolah. Lalu instruktur, pelatih lapangan, pengawas lapangan, program organisasi sekolah, organisasi penggerak. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga sudah membukanya ya. Nanti Bapak Ibu masuk ke website guru penggerak di https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/guru penggerak. Nah, bisa Bapak Ibu search juga di Google, ketik guru penggerak. Nah, setelah itu nanti ada pilihan ya Bapak Ibu mendaftar sebagai guru penggerak, pengajar praktik, fasilitator, atau instruktur. Tapi untuk guru yaitu di guru penggerak angkatan 8 sampai 10 begitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu nanti Bapak Ibu akan diminta akun SIM PKB-nya untuk login. Nah, setelah itu Bapak Ibu masukkan akun SIM PKB, lalu masukkan kata sandi, setelah itu masuk. Nanti dalam beranda Bapak Ibu ada pilihan daftar. Nah, nanti Bapak Ibu pilih apakah akan menjadi calon peserta atau menjadi calon pengajar praktik. Setelah itu Bapak Ibu checklist. Saya mengerti dan siap mengikuti seluruh kegiatan sebagai peserta program guru penggerak. Klik daftar ya Bapak Ibu. Nah, nanti di berandanya Bapak Ibu akan muncul. Di sini ada nama Bapak Ibu dan silakan lengkapi ajuan data CV dan esai. Ada deadline-nya. Nah, sebaiknya Bapak Ibu segera melakukan mengisi melengkapi ya. Nah, untuk calon pengajar praktik akan ditutup besok ya Bapak Ibu, tanggal 18 September. Untuk calon guru penggerak ditutup 30 September. Nah, jadi Bapak Ibu setelah ini masih ada waktu ya. Bapak Ibu bisa ikut bisa mendaftar menjadi calon pengajar praktik ataupun menjadi bakal calon guru penggerak begitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu akan masuk ke tahap 1. Nah, yang harus dilakukan di tahap 1 yaitu melengkapi kurikulum vitae
dan esai. Seperti yang tadi sudah Bu Nuraida jelaskan. Nah, di sini statusnya karena belum terisi akan berwarna abu ya. Nah, nanti jika sudah akan berwarna hijau dan terchecklist begitu Bapak Ibu. Di bawahnya nanti ada informasi unduh template surat. Bapak Ibu, nanti unduh berkasnya. Di sini ada surat dukungan kepala sekolah dan surat rekomendasi. Bisa dari kepala sekolah, dari teman sejawat, dari ketua komunitas, dan lainnya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu yang pertama kurikulum vitae mulai dikerjakan, diklik ya Bapak Ibu, mulai kerjakannya. Nah, nanti ada informasi pengerjaan kurikulum vitae, Bapak Ibu tinggal baca, lalu jangan lupa di checklist saya mengerti dan telah membaca semua informasi tersebut di atas. Nah, lalu Bapak Ibu mulai mengerjakan. Nah, di pengisian CV ini, Bapak Ibu, nanti ada yang wajib diisi dan ada juga yang bersifat opsional ya, Bapak Ibu. Untuk informasi umum yang bertanda abu itu wajib diisi. Lalu dokumen penting ini wajib diisi. Sedangkan yang opsional itu yang berwarna oranye ya Bapak Ibu, yaitu pengalaman mengikuti pelatihan, lalu pengalaman berorganisasi, lalu pengalaman menjadi sukarelawan, pengalaman melatih, mengembangkan orang lain baik secara individu maupun kelompok. Nah, Bapak Ibu, jika ada lebih baik dilengkapi ya Bapak Ibu. Walaupun ini bersifat opsional tapi Bapak Ibu memiliki pengalaman tersebut lebih baik diisi. Begitu Bapak Ibu. Nah, cara melengkapi CV nanti di sini kan ada data Ibu ya Bapak Ibu di sini, nanti Bapak Ibu cek lagi. Nanti Bapak Ibu klik ubah atau lengkapi. Nah, di sini ya Bapak Ibu. Nanti jangan lupa disimpan. Nah, nanti di CV di sini pun ada simpan. Setelah itu yang harus melakukan unggah berkas ya Bapak Ibu. Di sini yang harus diunggah yaitu KTP. Satu ya KTP, nama pada KTP sesuai dengan nama Bapak Ibu. Lalu dipastikan harus jelas ya Bapak Ibu di fotonya, jangan blur. Nah, nanti pastikan tampilannya tidak terbalik agar mudah diverifikasi. Nanti jangan lupa disimpan ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada aturannya Bapak Ibu. Berkasnya yaitu kapasitasnya 20 kilobyte sampai 1,5 megabyte ya Bapak Ibu. Perhatikan tipe dan ukurannya. Lalu di sini ada ukuran tipenya, apa yang bisa diupload. Ada JPEG, ada PNG, ada JPG ya Bapak Ibu. Nah, di situ. Jadi Bapak Ibu harap perhatikan tipe dan ukurannya begitu. Nanti di sini ada statusnya yang asalnya belum, nanti Bapak Ibu unggah, lalu setelahnya nanti Bapak Ibu bisa lihat lagi apakah sudah jelas fotonya, apakah tidak terbalik, Bapak Ibu bisa lihat lagi di sini ya. Nah, lalu yang kedua surat dukungan kepala sekolah. Ini juga nanti kan ada ya dokumennya, nanti Bapak Ibu unggah juga, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Nah, untuk surat rekomendasi ini tidak wajib, tapi apabila ada lebih baik ya Bapak Ibu. Nah, untuk angkatan 8 ada tambahan, yaitu diminta SK mengajar dan menautkan akun belajar ID Bapak Ibu, serta mengupload RPP. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, di sini nanti ada yang paling bawah itu upload RPP ya, di formulir dokumen penting. Nanti di sini tata cara membuat RPP yang baik dan benar bisa di-download di sini. Nah, nanti akan langsung terhubung ke platform Guru Berbagi. Nah, jika Bapak Ibu belum pernah membuat RPP di platform Guru Berbagi, maka klik buat RPP. Nah, namun jika
sudah pernah membuat RPP di platform Guru Berbagi, maka Bapak Ibu klik sudah punya RPP. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu nanti kan ada tambahkan data. Nanti Bapak Ibu di sini ketik judul RPP-nya apa, jenisnya apa, deskripsikan secara singkat tentang RPP tersebut, lalu jenjang, kelas, mata pelajaran, kata kunci, dan lampiran. Jadi lengkapi ya semua Bapak Ibu ininya apa, isian unggah RPP-nya. Nah, setelah itu nanti pilih RPP yang sudah diupload di Guru Berbagi. Nanti Bapak Ibu pilih mana yang akan Bapak Ibu unggah. Nah, Bapak Ibu jangan lupa RPP ini apabila Bapak Ibu lolos dari tahap 1 ke tahap 2, di tahap 2 itu kan ada simulasi mengajar dan wawancara. Nah, nanti simulasi mengajarnya berdasarkan RPP yang Bapak Ibu pilih, begitu. Nah, lalu pengisian esai, seperti yang sudah disampaikan Ibu Nuraida tadi. Nah, nanti Bapak Ibu setelah kurikulum vitae akan melakukan mengisi esai. Nah, di sini nanti jangan lupa Bapak Ibu mengklik ketika informasi pengerjaan esai, jangan lupa Bapak Ibu klik jawaban yang saya akan berikan adalah jawaban saya sendiri tanpa tindakan plagiarisme. Lalu jika jawaban saya mengandung unsur plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi dari tim seleksi pendidikan guru penggerak. Lalu di sini Bapak Ibu mulai kerjakan. Nah, di sini nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus Bapak Ibu lengkapi. Nanti di sini diklik lengkapi. Nah, Bapak Ibu ada tips dan triknya ya Bapak Ibu dalam mengisi esai ini. Nah, karena dalam website ini akan terlog out otomatis, jadi sebaiknya Bapak Ibu mengerjakannya di Word. Nah, jadi Bapak Ibu copy paste pertanyaannya ke Word, lalu Bapak Ibu kerjakan esainya di Word. Setelah semua beres, Bapak Ibu copy paste lagi ke websitenya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan Bapak Ibu mengerjakan langsung di website, karena akan misalnya 5 menit atau berapa menit sekali itu langsung terlog out otomatis, begitu Bapak Ibu. Jadi dipindahkan dulu pertanyaan ke Word dan diisinya di Word juga. Setelah selesai baru di copy paste lagi ke websitenya, begitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu dalam esai ini perhatikan jumlah karakter, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Nah, yaitu misalnya kalau di pertanyaan nomor 1 ada keterangannya Bapak Ibu, minimal berapa karakter, maksimal berapa karakter. Misalnya, contohnya, lengkapi esai dengan minimal 500 karakter dan maksimal 5.000 karakter. Nah, Bapak Ibu harus mengerjakan di antara 500 sampai 5.000 karakter. Begitu juga nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Seperti yang sudah tadi Bu Nuraida sampaikan, dalam mengisi esai dan ketika Bapak Ibu lolos di tahap 1 lalu ke tahap 2 di sesi wawancara, yang harus Bapak Ibu lakukan yaitu serius, profesional, lalu dalam pengisian esai autentik ya, lalu personal, bukan salin tempel. Salin tempel maksud di sini yaitu bukan copy paste dari internet ataupun dari teman Bapak Ibu, tapi betul-betul Bapak Ibu yang membuat sendiri, begitu. Kalau sekedar copy paste dari Word ke websitenya boleh Bapak Ibu. Itu untuk mempermudah. Lalu deskripsikan nama, aktivitas, tujuan, hasil, keterlibatan Bapak Ibu dalam program tersebut, dan yang paling penting itu konsisten ya Bapak Ibu dalam mengerjakannya. Nah, baik Bapak Ibu, jika Bapak Ibu telah selesai melengkapi CV dan melengkapi esai, nanti statusnya akan berubah menjadi hijau di sini ya Bapak Ibu. Nah, nanti jika masuk ke beranda lagi Bapak Ibu, nanti jika keduanya sudah akan berubah jadi hijau keduanya. Nah, proses ini belum
selesai Bapak Ibu jangan lupa klik kirim berkas. Nah, di sini ya Bapak Ibu, apabila tidak, Bapak Ibu dianggap hanya melakukan registrasi, hanya berstatus kandidat, bukan menjadi pendaftar ya Bapak Ibu. Jadi langsung ketika sudah selesai Bapak Ibu jangan lupa kirim berkas, jangan menunggu nanti deadline ya Bapak Ibu, kalau jika sudah langsung kirim saja, begitu. Nah, karena ketika Bapak Ibu sudah kirim berkas, Bapak Ibu jangan khawatir, nanti info lebih lanjutnya akan dikirim ke bukan ke Sural ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu jika sudah kirim berkas, Bapak Ibu sebaiknya rajin membuka akun SIM PKB, karena apabila ada berkas yang harus dikoreksi atau harus diperbaiki, informasinya ada di akun SIM PKB Bapak Ibu. Nah, di sini pun nanti bisa membatalkan pengiriman berkas dan mengubah isian berkas. Klik di sini. Jadi Bapak Ibu, jika sudah melengkapi esai dan CV, langsung saja kirim berkasnya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, misalnya Bapak Ibu, untuk calon pengajar praktik, terakhir deadline-nya kan besok ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu tidak sempat nih, nah Bapak Ibu mau berubah nih, yang asalnya mendaftar calon pengajar praktik, Bapak Ibu mau berubah menjadi mendaftar bakal calon guru penggerak. Nah Bapak Ibu nanti di beranda Bapak Ibu, nanti di kiri atas itu ada nama Bapak Ibu, lalu di sininya ada foto Ibu, diklik yang foto itu, nanti keluar, di situ ada bacaan riset pendaftaran. Nah nanti Bapak Ibu bisa merubah, misalnya asalnya jadi guru penggerak, mau berubah jadi pengajar praktik, pendaftarannya bisa ya Bapak Ibu. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Sebentar ya Bapak Ibu, saya akan share screen deadline lini masanya ya. Sebentar Bapak Ibu. Nah, di sini ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu misalnya buka websitenya Guru Penggerak, lalu nanti bisa klik daftar ya. Di sini ayo daftar sekarang. Nah, udah gitu, Bapak Ibu bisa melihat lini masanya. Nah, di sini ya Bapak Ibu, untuk angkatan 8 ya, Bapak Ibu 8, 9, 10. Nah, di sini untuk calon guru penggerak, registrasi pendaftarannya dimulai 1 sampai 30 September. Jadi masih ada waktu ya Bapak Ibu, lumayan lama. Nanti tanggal 1 sampai 31 Oktober ada verifikasi, validasi, dan penilaian berkas serta penilaian esai. Jika Bapak Ibu lolos, nanti ada pengumuman di tanggal 2 sampai 4 November. Pengumuman tahap 2. Tahap 1. Nah, jika Bapak Ibu lolos di tahap 1, maka di tanggal 8 sampai 24 Februari 2023 akan dilakukan simulasi mengajar dan wawancara. Seperti yang tadi Bu Nuraida sudah sampaikan ya Bapak Ibu. Nanti di sini di akun SIM PKB Bapak Ibu ada jadwalnya jika Bapak Ibu lolos ke simulasi mengajar dan wawancara. Nanti di tanggal 27 sampai 28 ada pengumuman tahap 2. Lalu rencananya untuk program pendidikan guru penggerak angkatan 8 akan dilaksanakan 4 April sampai 13 Oktober 2023. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, untuk pengajar praktik Bapak Ibu, di sini lebih cepat pendaftarannya, yaitu pendaftarannya tuh dari tanggal 23 Agustus sampai 18 September, yaitu besok ya Bapak Ibu. Jadi yang mendaftar sebagai calon pengajar praktik, segera dikirim berkasnya Bapak Ibu. Begitu. Ya, mungkin cukup. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di YouTube-nya ya Bapak Ibu cara proses pendaftarannya lebih detail lagi, atau Bapak Ibu bisa bertanya karena kemungkinan ada yang sudah kirim berkas atau bisa bertanya ke
calon guru penggerak yang sudah di angkatan 1 sampai 7 begitu ya Bapak Ibu. Ya cukup sekian. Nah, sekarang sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Silakan barangkali ada yang mau bertanya langsung sambil saya membaca di chat ya Bapak Ibu. Silakan apabila ada yang langsung ingin bertanya. Oh iya, nah ini Bapak Ibu, pertanyaan dari Ibu Dian, apabila saya lolos tahap 1, berlanjut ke tahap 2, yaitu simulasi mengajar, apakah mengajarnya di lapangan atau di ruang kelas? Karena saya guru PJOK. Bu Nur, barangkali mau menjawab? Ya, baik. Pak Dian ya, ini Pak Dian atau Bu Dian? Pak Dian atau Bu Dian gitu ya. Bu Dian kayaknya, Kusdiana kayaknya. Kalau Pak Dian. Pak Dian. Pak Dian, oh Pak Dian. Mohon maaf Pak. Pak Dian, ini kalau memungkinkan misalkan di lapangannya ini bisa bagus ya. Silahkan saja sih kalau menurut saya ya bisa Pak. Jadi tapi harus pastikan ini kameranya gitu kan Bapak Ibu kan nanti ini harus harus jelas nih, harus jelas. Kalau di lapangan seperti itu Bapak Ibu bagaimana? Gitu kan. Nanti harus dipastikan itu Pak. Ya, dipastikan kameranya bisa terlihat, bisa maksimal gitu ya. Suaranya juga bisa maksimal gitu Pak. Seperti itu. Kalau misalkan tidak, mungkin ini di ruangan yang agak luas Pak seperti itu. Tetapi proses pembelajarannya tetap menunjukkan proses pembelajaran seperti di tempat terbukanya gitu, di lapangan gitu seperti itu. Mungkin begitu. Kalau di lapangan ya. Bu maaf, Gimana, ini Kak? ada siswanya atau tidak Bu? Atau hanya guru aja? Tidak ada. Oh iya. Tidak ada siswanya. Tidak ada siswanya. Ya, Bapak Ibu. Mohon Bu. Ya Bu, terima kasih. Ya. Jadi pastikan semuanya bisa terlihat, terdengar ya Bapak Ibu ya dengan baik ya. Seperti itu. Lalu pertanyaan Bu Uyun, Bapak Uyun, yaitu apakah ke depannya seandainya lulus dan mendapat sertifikat guru penggerak, bisa jadi syarat untuk sertifikasi? Mohon penjelasannya. Silakan Bu. Baik, Bapak Ibu, kalau sertifikasi ini sampai sekarang kan kita masih tetap menggunakan syarat untuk yang itunya dengan PPG ya Pak ya, dari PPG saja. Untuk ketentuan di Permen sendiri belum ada keterangan demikian bisa ada kaitannya dengan sertifikasi. Setahu saya seperti itu. Ya, kedepannya walau alam ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Ya, jadi sementara masih berbeda ya Bapak Ibu antara sertifikat guru penggerak dan untuk sertifikasi. Ya, sertifikasi masih dengan syarat untuk guru yang ini ya. Mengikuti PPG ya. Betul, program PPG Bapak Ibu. Iya. Lalu ini ada yang Pak Nasimanto mau bertanya Pak? Pak Nasimanto? Atau Ibu Riani, silakan Bu Riani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu izin bertanya seperti ini Bu. Saya kan ngajar di SD ya Bu. Kemudian ijazah saya kan yang pertama S1 itu pendidikan bahasa Inggris. Otomatis harus mengajar di SMP atau SMA seperti itu. Nah, kemudian kemarin saya lulus PPG. Lulus PPG-nya mengikuti bahasa Inggris. Nah, sekarang saya kemarin itu saya daftar guru penggerak di di angkatan ke-1, tapi saya tidak teruskan seperti itu. Terus kemarin saya daftar lagi di angkatan ke-6, tapi tidak lulus yang di angkatan ke-6. Nah, sekarang saya akan mencoba lagi daftar di angkatan ke-8 ini. Nah, yang saya tanyakan, apakah nanti setelah lulus di seleksi tahap 1 gitu ya, kemudian masuk ke tahap 2 untuk mengajar, apakah yang diajarkan itu saya di PGSD-nya seperti itu, karena saya mengajar di SD. Kebetulan saya sudah mendapatkan
ijazah S1 PGSD-nya seperti itu. Mungkin itu Bu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Bu Nur bisa menjawab. Untuk ini Bu, kelihatannya kalau untuk mengajar ini sesuai dengan yang diampu Bu, sesuai dengan yang diampu sih kalau untuk seleksi mengajar ya. Berarti ya Ibu di PGSD-nya ya. Ibu sekarang di PGSD, di SD maksudnya. Iya, di SD Bu. Mengajar ya, berarti sesuai dengan yang diampunya Bu. Oh Sesuai dengan iya. yang diampunya Ya, di instansi mana Ibu diusulkan dari SD-nya kan Ibu ya. Iya, Jadi iya. Ibu mengajar di siswa SD, disimulasikan seperti itu dengan rencana pembelajaran yang sudah disiapkan. Berarti Bu, nanti kalau misalkan membuat RPP-nya itu sesuai yang ada di guru berbagi gitu kan, RPP guru berbagi, kan ada kelas 2 itu ditentukannya tema 4 gitu. Berarti kita bikinnya di situ ya. Gitu. Tentuan kan di situ. Tadi saya baca kelas 2 itu tema 4, tema 4 gitu. Apakah bikinnya itu sesuai yang ada di situ? Kalau Bu Gena ada tidak Bu Gena di ini di sistemnya Bu Gena keluar tema 4-nya itu Bu Gena? Saya kurang paham Bu. Mungkin nanti dicoba coba membuat RPP sendiri dulu yang misalnya Ya. tidak ada, misalnya bukan tema 4 ya. Coba dibuat dulu apakah bisa